Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Speed of Indonesia, Business and Inspiration. Ya, selamat sore jelang petang Smart Listeners and Viewers yang ada di rumah. Ya, tentunya di edisi 12 Februari hari Rabu ya, ini jelang petang seperti itu. Kemarin-kemarin itu cuaca aduh gimana ya. Tapi insya Allah semoga ya ke depan cuaca yang kemarin sempat lebat ya, intensitas hujan yang cukup tinggi ini bisa landai ya, bisa menurun. Dan tentunya saya nih kita semua berpesan bahwa untuk teman-teman yang ada di luar sana, tolong jaga kesehatan ya, lengkapi surat-suratnya, dan kalau misalnya tidak terlalu penting ya mungkin jangan keluar ya, seperti itu. Apalagi permukaan air ini naik ya seperti itu di mana-mana, dan sedikit mengalami di beberapa titik seperti itu banjir, dan tentunya ya seperti itu. Jadi jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan, dan keluar kalau penting-penting aja. Keep health seperti itu. Dan tentunya bersama saya Redia Sisahri dalam program Smart Community ya, selalu setiap hari Rabu pukul 17.00 hingga 18.00 selama 1 jam ke depan kita akan menemani ya teman-teman yang ada di rumah Smart Listeners and Viewers. Oke, baik. Seperti biasa saya tidak sendiri di sini. Kita sudah kedatangan salah satu komunitas ya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, yang tidak kalah kece ya, tidak kalah keren dengan komunitas-komunitas yang lain yang sudah hadir sebelumnya. Kali ini kita kedatangan salah satu komunitas bahasa ya. Kalau biasanya itu bahasa yang lain, sekarang ini bahasa yang lain juga. Oke. Tolong bisa dipegang mic-nya dulu, Oke, saya akan sapa dulu. Halo, hai. Halo. Hai. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu komunitas bahasa Arab yang bernama Komunitas Al-Wahyu ya, Kesatuan Pecinta Bahasa Arab. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong ya. Kalau misalnya hai, halo dalam bahasa Arab apa sih? Biasanya orang bilang marhaban, Kak. Oh, marhaban. Oh, kayak marhaban ya Ramadan dong ya. Betul, Kak. Oke, baik, marhaban. Marhaban. Oh, marhaban. Kompak dong. Marhaban. Marhaban. Oke, baik. Dan tema untuk sore jelang petang ya hari ini yakni Al-Wahyu sebagai wadah bagi para pecinta bahasa Arab dalam meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bahasa Arab. Ya, gimana adik-adik, teman-teman udah siap? Insya Allah. Siap dong ya. Oke, seperti biasa sebelum kita melangkah lebih jauh ya mengenai Al-Wahyu dengan program-programnya dan how looks like seperti apa kayak gitu ya. Kok nyempilin bahasa Inggris sih? Maksudnya nyempilin bahasa Arab dong ya. Ya, seperti apa kira-kira? Maka dari itu ya, sambil kita menunggu mungkin masih ada teman-teman yang lain yang masih pengen gabung masuk ke sini ya, mungkin di jalan, dan juga teman-teman Smart Listeners yang ayo join ya, dengarkan kami dan lihat tentunya di 101,1 ya. Baik, kita langsung saja perkenalkan diri dulu ya, satu persatu. Boleh dari sini dulu deh, perkenalkan namanya siapa, kemudian angkatan berapa, dan sebagai apa nih di Al-Wahyu. Baik, Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Jadi perkenalkan, saya Jamaluddin, Kak. Saya di Al-Wahyu pernah menjabat sebagai Ketua Umum Al-Wahyu, Kak. Wah, Ketua Umum itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2023, Kak. Oke. Angkatan berapa di Al-Wahyu? Saya kalau di Al-Wahyu itu dia itu nggak jelas angkatannya, Kak. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya begini, di Al-Wahyu itu kita masuk itu Al-Wahyu pernah vakum sebelumnya, Kak. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Kalau misalnya tidak bisa ditaruh angkatan, tahun masuknya tahun berapa? Kalau saya, Kak, masuknya itu tahun 2021. Masih zaman-zaman corona ya. Masih zaman corona. Oke, baik. Jadi sebagai ex ketua umum ya, pernah, Kak. Dan sekarang masih menjabat atau mungkin jabatan lain atau seperti apa? Kalau sekarang alhamdulillah masih sebagai pengajar saja, Kak. Oh, pengajar di sana ya? Iya, Kak. Pengajar bahasa Arab. Naam. Oke, naam ya. Naam artinya mungkin untuk Smart Listeners, naam artinya iya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Jamal panggilannya ya. Oke, selamat datang Jamal ya di Smart FM Makassar Smart Community. Selanjutnya sekarang nama, kemudian tahun berapa masuk, dan sebagai apa nih di Al-Wahyu? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfahmi, Kak. Mhm. Saya di Al-Wahyu itu dulu menjabat sebagai
ketua bidang media dan informasi. Bisa juga Pupdog ya? Ya, Pupdog, bagian Pupdog lah. Kemudian itu saya masuk di Al-Wahyu itu 1 tahun setelah Jamal. 2022 dong ya? Ya, 2022. Berarti masih zaman corona Ya, juga. masih zaman corona juga. Tapi untuk pengurusan saya satu pengurusan sama Al-Wahyu, sama Kak Jamal ini. Oke. Dia di bagian ketua keumum, saya di bagian ketua media. Oke, divisi media dan Ya. komunikasi ya. Iya. Oke, ada dakwahnya? Misi di media, di komunikasi dan dakwah. Tidak ada, Kak. Kayak jurusan ya, kayak nama jurusan ya. Oke, jadi panggilannya siapa nih? Bisa dipanggil Fahmi. Zul atau Fahmi? Fahmi saya, Kak. Oh, Fahmi, lebih asik didengarnya ya. Oke, selamat datang Fahmi ya di Iya. Smart Community. Ya, sekarang selanjutnya the one and only. Oke, boleh silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Azmi. Mhm. Saya di Al-Wahyu merupakan angkatan dari tahun 2023 Oke. dan menjabat sebagai anggota pengembangan kader. Anggota pengembangan kader. Oh, yang mengkader-kader itu ya. Nama Oke, nah. Jadi panggilannya siapa? Azmi Kak. Azmi. Z. Nam Ya, Za. Z Kak. Z ya. Oke. Oke, nah ya. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk semangatnya. Ya, baik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya nih, smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Baik, kalau begitu saya pengen ke ketuanya aja deh, ya. Yang pernah menjabat sebagai Boleh. ketua. Nah, kalau boleh tahu komunitas Al-Wahyu ini sudah berapa lama, dan ini kalau misalnya tahu sejarahnya, ini kenapa kemudian sampai ini dirintis seperti itu? Oke Kak, baik, terima kasih Kak. Al-Wahyu ini itu lahir tanggal 12 Oktober 2023. 2003 Kak maksudnya. Dan alhamdulillah sekarang umurnya sudah menjelang 22 insyaallah. Menjelang 22 tahun. Iya betul. Oke. Menjelang 22 tahun. Udah mau ini ya, skripsi, udah mau wisuda ya, seperti itu. Mungkin, Kak, seperti Kalau itu. manusia seperti itu ya, rata-rata berusia 22 tahun udah sarjana. Rata-rata ya. Oke. Nah, kenapa ini itu hadir Kak? Mhm. Itu umumnya pernah ada kecemburuan kepada komunitas-komunitas yang lainnya Kak. Komunitas contohnya komunitas bahasa Inggris. Oke. Seperti itu, dia ada kecemburuan, oh, kenapa mereka itu pintar semua bahasa Inggris, Aha. ketemu dia menggunakan bahasa Inggris Aha, dan lain aha. sebagainya. Maka dari itulah ini dengan kecintaannya para pendiri Al-Wahyu ini itu kepada bahasa Arab, dia juga membentuk yang namanya organisasi bahasa Arab. Oke, jadi sederhana sih ya alasannya, cemburu tapi cemburu yang baik ya, Ya, betul. cemburu yang positif. Nah. Kayak gitu ya, bukan cemburu lihat orang beli apartemen juga, bukan kayak gitu ya. Bukan. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu foundernya siapa aja gitu? Kalau foundernya yang kami tahu itu Kak, ada Ustadz Azizul Hakim, ada Ustadz Muhammad Soleh Samsuri, itu founder yang terkenal dan sering mengajar kami Kak. Ada juga Kak Wahyu Ilahi, ada Kak Abdul Mubarak Aziz, dan masih banyak yang Oke, lain. kalau nggak salah Azizul Hakim, mungkin yang saya pikirin benar nggak sih? Azizul Hakim yang itu ya, Ustadz Azizul Hakim, atau betul. beda? Betul itu ya? Ya, Yang punya program-program penghafal Al-Quran, bukan itu? Atau yang di mungkin PBA Kak. Ada itu. Oke, baik. Ya, sapa-sapa dulu dong ustadz-ustadznya. Boleh disapa-sapa? Founder atau anggota? Assalamualaikum. Coba pakai bahasa Arab, coba. Saya sapa Kak ini. Boleh Oke, pakai Masya bahasa Allah. Arab. Oke, Kamu assalamualaikum. terjemahin ya. Bisa terjemahin. Oke, assalamualaikum ya Ustazi. Alhamdulillah nahnu al-an fi Radio Smart FM. Masya Allah, hadihi wihdatuna. Alhamdulillah, insyaallah hadihi wihdatuna masyhuratun fil alam fi mabad. Insyaallah ini kesatuan kita ustadz-ustadzku semuanya akan menjadi organisasi internasional suatu saat nanti. Amin ya rabbal Masya Allah, Habibi. Nah, Ya, bisa diterjemahkan tadi? Tadi intinya dia bilang. Coba pakai. Oke. Tadi intinya dia bilang, halo assalamualaikum ustadz kami. Mhm. Insyaallah Al-Wahyu hari ini kita sedang ada rekaman gitu kan. Dan insyaallah bagaimana ke depannya, semoga ke depannya ini Al-Wahyu ini bisa go internasional. Dan salah satu memang harapan dari ustaz-ustaz pendiri Al-Wahyu ini kan untuk sekarang masih dalam lingkup Makassar saja. Dan terkhusus oke. dia dibesarkan di UIN. Dan itu memang salah satu home base-nya ya, di home UIN base-nya ya. di UIN. Dan salah satu harapan yang kemarin pas milad itu harapan dari Ustaz Aziz itu bagaimana Al-Wahyu ini di angkatan ini atau angkatan setelahnya ini ada
ada perkembangannya dan ada cabangnya di tempat-tempat lain. Di Sulsel minimal ya. Iya. Oke. Dan semoga harapannya adanya kami semua di sini dan kakak mengundang kami di sini. Semoga harapannya orang-orang luar, kampus-kampus luar bisa lihat kami sini dan punya ketertarikan untuk ketertarikan untuk membuka Al-Wahyu di sana. Ya semoga saja. Oke. Istilahnya nih kalau bahasa di luar komunitas non profit, kalau misalnya dia profit, misalnya dia lisensi kayak gitu ya. Itu kalau dia profit ya, tapi kalau mungkin non profit nggak tahu deh apa bahasanya. Ya cabang aja deh ya, kayak gitu, lebih simpel atau sederhana. Baik. Nah, saya pengen tanya Fahmi nih, alasannya join ke Al-Wahyu apa nih ya? Seperti itu. Mungkin kali aja ada lembaga-lembaga bahasa Arab di luar sana yang memang istilahnya sama baiknya gitu, nggak kalah dengan Al-Wahyu. Tapi kenapa kemudian memilih Al-Wahyu? Oke, baik. Sebelumnya saya tipikal mahasiswa yang tidak tertarik dengan organisasi. Karena bagi saya organisasi itu adalah tempat di mana kita bisa mengambil apa yang tidak kita dapatkan di dalam kelas. Dan bagi saya semua organisasi itu pasti memiliki tujuan yang baik, pasti memiliki kegiatan yang baik. Dan permasalahannya di sini adalah kalau misalkan kita memasuki semua organisasi, bisa jadi waktu kita terbuang hanya untuk organisasi. Oke. Dan yang saya pikirkan ketika waktu itu ya mikir kayak gitu ya. Oke. Yang saya pikirkan ketika dapat tentang Al-Wahyu ini, itu saya semangat. Kenapa saya semangat? Karena ini saya kan di kuliah di UIN, jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan Al-Wahyu ini adalah salah satu organisasi yang sejalan dengan apa yang saya pelajari. Jadi kalau misalkan orang kuliah terus mengambil organisasi yang tidak sejalan dengan kuliahnya, itu bisa mengganggu perkuliahan. Kecuali kalau misalkan dia mau mencari ilmu yang memang dia tidak dapatkan di jurusannya, atau di luar dari apa yang dia pelajari di jurusan kan. Tetapi bagi saya Al-Wahyu ini kan sudah sejalan dengan apa yang saya cari. Terus itulah yang saya cari di Al-Wahyu, apa yang tidak saya dapatkan di dalam kelas, tetapi tetap dalam lingkup bahasa Arab. Jadi masih sinkron ya, seperti sinkron. itu ya. Masih sangat berhubungan, makanya kemudian mempertimbangkan, memutuskan lalu masuk ya ke Al-Wahyu karena ternyata memang sama gitu ya. Oke. Ya baik, terima kasih ya Fahmi. Oke, kita ke sini ke Azmi. Ya, Kak. Azmi ya. Oke, baik. Nah, ini udah berapa lama? Tadi tahun 2023, betul ya? Iya. 2023. Itu tepatnya udah berapa lama nih masuk di Al-Wahyu? Tapi ceritanya juga gimana awalnya masuk di Al-Wahyu? Apa? Mungkin karena sesuai jurusan kah juga, atau misalnya direkomendasikan, atau scrolling sosmed, atau kemudian lihat kemudian acaranya secara offline di kampus kemudian mendaftar, atau kayak gimana tuh? Baik, saya sebagai bagian dari Al-Wahyu ini, alasan saya masuk ke program Al-Wahyu ini karena saya merasa program ini sangat memberikan peluang untuk mempelajari bahasa Arab, di mana ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita bisa memahami apa di dalam Al-Quran. Dan itu juga salah satu tambahan ilmu, karena kita adalah jurusan yang sama dengan bahasa Arab. Jadi jurusan kuliahnya kemudian organisasinya ini sinkron. Nah. Terus bisa ditambahkan lagi, boleh silakan. Terus saya juga tertarik sama apa yang sudah didapatkan oleh kakak-kakak sebelumnya. Dia datang ke kelas memperlihatkan bahwa ini sebuah organisasi yang dimana bisa menampung semua orang. Bukan hanya dari jurusan program bahasa Arab saja. Kita bisa merangkul dari program-program jurusan lain yang ingin mempelajari bahasa Arab. Baik. Kalau pertanyaan seperti ini, Azmi. Kalau setahu Azmi, untuk masuk di program Wahyu ini, apakah dia wajib adalah seorang mahasiswa walaupun dengan jurusan yang berbeda dan dari kampus yang berbeda, atau memang rentan usianya ini lebih luas seperti itu? Artinya anak SMA boleh, orang-orang dewasa yang udah tamat sarjana boleh, atau gimana nih? Setahunya Azmi nih kayak gimana? Setahu saya yang
yang sekarang baru usia-usia mahasiswa. Oh, oke. Setaunya Asmi. Tapi itu wajib gak sih atau wajib mahasiswa kemudian bisa masuk atau hanya karena kebetulan memang rata-rata mahasiswa? Kayak gimana tuh? Hanya mahasiswa. Oh, hanya mahasiswa. Karena belum dibuka untuk yang. Oke, belum ada program untuk di luar itu ya. Memang mahasiswa aja kayak gitu ya, untuk menampung istilahnya aktualisasi diri khususnya para pecinta bahasa Arab yang lagi bingung nih, lagi galau kira-kira mau kemana ya bagusnya ya kalau kita pengen ningkatin skill bahasa Arab kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya. Baik, sambil kita menunggu tentunya teman yang masih akan bergabung pasti ya, insya Allah ya. Semoga nggak kejebak. Tapi saya curiganya kejebak banjir deh. Ya, semoga kota kita aman-aman aja ya. Seperti itu smart listeners, amin. Baik, nah tadi masih beririsan dengan soal yang tadi nih mengenai gabung prosedur. Apa sih syarat-syaratnya buat gabung di Al-Wahyu itu, Pak Ketua? Oke, Kak. Jadi mungkin juga sebelumnya Kak, saya ingin menyampaikan kenapa saya bergabung di Al-Wahyu, Kak. Oke, boleh. Silakan. Oke, saya itu Kak lulusan dari Madrasah Aliyah yang umumnya kami belajar bahasa Arab itu cuma sekali, Kak, dalam sepekan. Oke. Nah, setelah saya masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab itu saya merasa bahasa Arab itu susah banget, Kak. Tapi alhamdulillah saya melihat senior-senior ada organisasi seperti ini. Saya coba lihat ini organisasi apa ya? Al-Wihidatul Limuhibbil Lugha Al-Arabiyyah. Oh, Kasatun pecinta bahasa Arab. Kayaknya ini organisasi bagus, Kak. Setelah itu saya coba masuk. Oh, ya, alhamdulillah di situ saya juga banyak belajar. Tidak hanya banyak belajar dengan para senior-senior, tapi para ustadz-ustadz juga banyak mengajari kami. Ada kelas-kelas khususnya, bahkan kami pernah dibimbing langsung sama ustadz-ustadz yang profesional, Ustadz. Oke, yang bahkan lulusan luar negeri ya, Bahkan seperti itu yang Mesir ya, Al-Azhar, terus yang di negara-negara Afrika lainnya juga ya, ya kan, seperti itu. Oh, enggak, Kak, gitu, enggak, belum ada. Kak. Oh, belum ada. Belum ada. Oke, berarti dari Mekah, dari Arab Saudi, iya pasti ada ya. Pasti. Kemudian kayak Libya. Oh, kalau Libya ada, Kak. Ada, pasti ya. Kalau Arab Saudi belum. Belum. Oke. Dan pasti akan menyebar deh ya. Insyaallah nanti, Kak. Seperti Oke, itu. Kak, tapi tadi Kak mengenai syarat-syarat untuk bergabung di Al-Wahyu sendiri itu sebenarnya gampang saja, Kak. Apa aja Intinya tuh? kita punya kemauan belajar bahasa Arab dan kita harus istiqomah belajar. Kalau syarat usia gimana tuh? Usia. Umumnya sekarang itu yang diterima itu adalah mahasiswa yang dari semester 1 sampai masih berkuliah. Walaupun semester 9, 10 kayak gitu ya. semester 9 apa-apa, Kak. baik. Intinya mereka punya semangat belajar bahasa Arab. Begitu, Kak. Oke, jadi wajib ngampus. Iya. S2 pun bisa ya. S2 pun bisa. S2, S3. S3. Oke, berarti usia di sini nggak terbatas tapi harus statusnya sebagai mahasiswa. Iya. Itu yang wajib ya. Yang wajib. Iya, betul. Oke. Baik, jadi tadi kalau kembali lagi ke alasannya tertarik karena banyak benefit atau poin-poin yang ada di dalamnya ya. Betul. Iya kan? Ada mungkin kegiatan-kegiatan yang lain selain bahasa Arab juga. Ada juga kegiatan kayak kajian-kajian keagamaannya, Kak, begitu. Oke. Jangan-jangan belajar hal di luar bahasa Arab selain kajian juga ya, yang mungkin kayak di pesantren-pesantren kayak gitu ya. Oh iya, ada juga kayak programnya pergi buat kema bahasa begitu, Kak. Banyak seperti itu, Kak. Mengajar bahasa Arab. Kita diajarkan seperti itu, Kak. Oke. Ya, oke, baik. Oke, kita lanjutkan lagi ya, saya ke Fahmi lagi nih. Ya, dari sekian banyak peserta, kemudian anggota, terus dari usia yang terbilang cukup matang ya, dengan usia 21 tahun Al-Wahyu ini, pasti banyak dong kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya Fahmi ini suka kegiatan apa gitu di Al-Wahyu dan alasannya apa gitu? Oke, baik. Jadi di Al-Wahyu ini ada satu kegiatan yang kita ambil di hari libur perkuliahan. Karena bagi kami dan bagi Al-Wahyu sendiri, jangan sampai organisasi menghalangi perkuliahan. Karena pada dasarnya kuliah itu yang harus diutamakan. Organisasi adalah pelengkap dari apa yang kita tidak dapatkan di kelas. Jadi pembelajaran ada di hari Sabtu biasanya itu sama hari Ahad. Ada namanya pembelajaran halako. Pembelajaran halako ini kita itu disesuaikan dengan tingkatan, bukan umur, bukan angkatan, tetapi kemampuan.
Jadi misalkan kemampuannya si A cuma sekian, Mhm. dia nanti gabungnya ke halako ini. Halako itu kelompok. Kemudian ada yang tingkatannya menengah, dia gabung ke sini. Oke. Kemudian ada juga yang tingkatannya mungkin yang sudah lebih fasih bahasa Arabnya, mungkin tinggal penambahan. Dia juga ada kelasnya, terus ada yang ngajar. Oke. Kemudian ada juga kelas baca kitab. Di kelas baca kitab ini itu gabung semua tiap angkatan dan belajar sama-sama, diajar sama Kitab gundul ya? ya, Yang gak ada tanda bacanya. dan Masya diajar Allah. sama alumni Al-Wahyu. Kalau alumni Al-Wahyu itu di Al-Wahyu itu disebutnya Dewan Syura. Dewan Syura. Oke, baik. Jadi suka kegiatan-kegiatan kayak itu ya, halako ya, kajian-kajian Sama ya. ada lagi satu kegiatan yang paling banyak disukai di Al-Wahyu itu, anak-anak di Al-Wahyu itu namanya kalau kita ke sekolah-sekolah, ada undangan dari sekolah bilang, oh ini mau diajar ini bahasa Arab. Jadi ada sekolah yang kadang mengundang kami, kalau mereka waktu liburan, mereka manfaatkan waktu liburannya untuk kemah sambil belajar. Oke, kemah bahasa. Ya. Kemah bahasa Arab. Oke. Terus pengajar-pengajarnya itu dipanggil dari Al-Wahyu. Oke. Itu kalau bagi saya itu yang paling suka. Yang pertama, karena bukan hanya sekedar belajar, kita juga di sana juga kadang main games dengan teman-teman dari Games tapi pakai bahasa Arab gitu ya. games bahasa Arab. Terus ada kuis, ada mungkin ada cerdas cermat bahasa Arab di akhir. Oke. Jadi bukan debat hanya juga, debat bisa jadi. Belum. Tingkatannya sekolah. Oke. Oh, tingkatan sekolah. Baik. Oke. Jadi bukan hanya sekedar berbagi ilmu, tetapi kita juga mendapatkan teman baru dari guru-guru bahasa Arab yang ada di sekolah-sekolah. Jadi mereka kalau butuh guru bahasa Arab bisa panggil teman-teman Al-Wahyu kalau misalkan sudah tamat. Jadi itu salah satu keuntungannya di organisasi ini juga. Oke, jadi bisa jadi pengajar juga ya setelahnya ya, bisa bermanfaat langsung ya, tidak tunggu waktu lama kemudian bisa langsung bermanfaat ya kepada penerus kayak gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke sana nih. Selamat datang ya. Selamat sore ya, jelang petang ya. Kalau boleh tahu sekarang boleh diperkenalkan diri dulu ke smart listeners and viewers yang ada di rumah. Boleh di sana kameranya. Namanya siapa dan kemudian sejak tahun berapa join atau gabung di Al-Wahyu dan sebagai apa nih di sana? Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan dan melihat pada acara ini. Saya atas nama Ilham Arif Samsyari dan saya di Al-Wahyu menjadi pengurus inti dan sebagai wakil ketua di Al-Wahyu. Oke, itu sampai hari ini sebagai wakil ketua atau sampai masa ini? Sampai hari ini. Itu mulai kapan tuh? Waktu pengukuhannya waktunya tahunnya itu tahun ini. Ini banget ya. Tahun ini banget ya. Oke. Masih bisa dibilang masih hangat-hangatnya ya. Panas-panas. Oke. Baik, kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Biasa dipanggil Ilham, biasa juga dipanggil Arif. Oke, Arif ya. Iya. Samsari. Ya, Samsari. Kenalin Samsahril. Ari ya. Oke, baik, selamat datang ya Ari ya. Oke, tapi saya masih pengen nanya ya. Ceritanya nih gabung di Al-Wahyu awalnya kayak gimana tuh? Dulu tuh waktu saya juga pusing waktu masuk di pusing? bahasa Arab. Kok bisa? Di tekanannya masuk bahasa Arab itu bukan main karena kita butuh lingkungan, cuman tidak tersedia lingkungan di semester 1-2. Oke. Boleh lebih dekat lagi. Oke. Jadi saya lihat-lihat ada beberapa organisasi bahasa Arab yang menyediakan lingkungan dan pelajaran. Bahkan nyari lingkungan bahasa Arab jauh lebih susah dibanding nyari lingkungan bahasa Inggris ya. Iya ya, jauh lebih susah bahasa Arab nyari lingkungannya ya. Oke, lanjut. Ya, bisa dibilang begitulah. Karena saya lihat-lihat kemampuan saya sangat kurang sekali. Karena salah satu untuk membiasakan diri berbahasa pasti dari lingkungannya juga. Betul. Jadi saya perlu lingkungan
untuk memadai kemampuan saya. Dan juga saya pernah dengar-dengar ketika sebelum masuk kuliah, ilmu yang didapatkan di perkuliahan itu sangat sedikit, dan di mana diambil ilmu-ilmu selain dengan tidak mengurangi rasa hormat ya kepada pihak-pihak kampus dimanapun itu berada ya. Tapi memang bahwa di lapangan memang faktanya adalah memang kita merasa kurang puas ya. Akhirnya kita nyari nih tambahan. Ya bukan tambahan uang ya, tapi tambahan ilmu kayak gitu ya. Salah satunya ternyata ada di organisasi ini Al-Wahyu. Tepuk tangan dulu dong untuk Al-Wahyu ya. Oke, baik. Sekali lagi selamat datang. Sebentar saya akan ke kamu lagi. Oke, saya ke Azmi ya. Baik, dari sekian banyak kegiatan ya kan, tadi udah disebutin ada yang suka kema bahasa, ada yang suka halako. Kalau Azmi suka yang bagian mana nih dari sekian banyaknya kegiatan di Al-Wahyu? Apakah kegiatan perekrutan atau apa gitu ya? Oh ya. Saya tertarik dengan kegiatan pelatihan MC, Kak. Oh, pelatihan MC-nya MC. itu MC bahasa Arab. Wow. Karena di situ kayak berasa kayak double challenge ya, double tantangan ya. Nah, tekanannya lebih ya, seperti itu. Oke. Karena public speaking yang Indonesia saja, orang-orang itu mungkin merasa masih belum pede. Apalagi ini kita public speaking bahasa Arab. Wah. Jadi ini sangat tertarik. On the way belajar deh kalau kayak gitu. Oke. Jadi biasanya kalau pelatihan MC di Al-Wahyu itu dikoordinatori sama siapa dan biasanya kapan tuh diadakan? Ada alumni juga, alumni dari organisasi Al-Wahyu yang mengajar, dan itu kegiatannya 1-2 kali dalam satu periode, Kak. Gimana tuh maksudnya 2 kali dalam satu periode? Berarti dalam setahun ya kayak gitu ya. Dalam setahun cuma 2 kali. Kayak gitu. Request dong banyak-banyak ya. Sama seniornya, Kak, ini kurang, Kak ya. Kalau perlu 12 kali aja, jadi sekali sebulan ya. Ya, sekali sebulan gitu. Kompakan dong ya. Mana cukup 2 kali ya setahun. Ada juga Kak pelatihan lain kayak pelatihan kaligrafi. Banyak ya. Tapi yang paling suka pelatihan MC walaupun cuma digelar atau dilaksanakan 2 kali aja setahun ya. Berarti harus nyari di luar lagi dong ya. Harus nyari sumber-sumber seperti itu. Atau boleh dong ya kemudian kompakan ke seniornya request, Kak sekali sebulan dong ya. Boleh dong ya. Ya bisa aja kan. Bisa aja kan, itu kan tergantung kemudian bagaimana teman-teman adik-adik ini mendekati seniornya. Dengerin nih senior-senior di Al-Wahyu. Ya adik-adik di sini request ya 1 kali sebulan. Ya bisa dong ya. Ini habis ini kita dilihat nih di YouTube ya. Kemudian boleh dong ya senior-seniornya atau pemangku kebijakan di Al-Wahyu seperti itu agar bisa lebih tersalurkan ya hobi dan kemudian skillnya ya untuk kemudian bisa berpublic speaking, utamanya MC, karena ujung-ujungnya pasti kalau punya acara Wahyu pasti butuh MC dalam bahasa Arab kan ya. Iya kayak gitu. Oke, terima kasih ya Azmi. Saya ke Arif lagi. Emang kayak gitu ya. Belakangan itu pasti double tuh pertanyaannya ya. Baik, dari sekian banyak nih kegiatan karena kalau nggak salah Al-Wahyu ini udah 21 tahun lebih ya. Otomatis udah begitu banyak program yang dijalankan. Apa nih yang Arif yang paling suka dan alasannya apa? Yang paling saya suka itu ketika dikumpulkan dalam satu perkelompok. Oh sama juga ya sama Fahmi ya, suka halakoh ya. Oke. Dan di situ diadakan games berdebat tentang cari masalah baru kita debatkan. Oh cari masalah. Maksudnya cari materi untuk diadaptasi. Ada yang pro, ada yang kontra. Oke, berarti kalau dalam bahasa Inggris itu motion ya, motionnya, topiknya ya, judul, tema kayak gitu ya. Kemudian diangkat dan dibagi 2 kubu. Ada yang pro, ada yang kontra. Oke, itu dalam bentuk small group ya. Kemudian nanti disatuin kayak gitu. Maksudnya yang tingkatan tinggi saja. Tingkatan tinggi saja. Supaya melatih berbahasa dan berani untuk public speaking. Oke, utamanya mengemukakan pendapat di forum ya. Oke, keren ya. Itu alasannya. Dan tapi ada yang ini harus di confirm dulu nih.
ada yang berbeda nih. Ini yang biru kemudian warnanya kayak gitu. Ayo, kenapa tiba-tiba bajunya kayak gini nih, Arif? Kenapa? Tadi masih bisa dibilang belum memiliki PDH karena masih tabung uang juga. Oh, masya Allah, insya Allah dimudahkan ya. Amin. Oke, amin. Jujur, Mas Palestinus masih nabung. semangat. Ya, insya Allah dimudahkan ya. Amin. Oke, baik, kirain maksudnya kebasahan ya karena musim hujan belum kering, tapi ternyata ya surprise banget jawabannya ya, luar biasa. Jujur ya, anak jujur ya, luar biasa. Baik, saya ke siapa ya? Acak boleh, Acak ya. Oke. Nah, apa sih manfaat yang sudah dirasakan sejauh ini ketika join di Al-Wahyu ya? Di samping tadi yang udah memang dikemukakan, tapi mungkin efek yang dirasakan ketika di luar sana gitu ya. Bukan efek internal, bukan efek yang dirasakan saat di dalam kampus, tapi waktu keluar tuh apa manfaat yang dirasakan? Mungkin tetangganya mungkin apa ya, bangga atau iri atau apa gitu ya, atau udah pernah membawakan acara mungkin kayak Asbi ya, dalam bahasa Arab untuk MC di luar sana, atau mungkin ada yang pernah bawa materi dalam bahasa Arab di luar sana, atau kayak gimana tuh? Apa manfaat yang dirasakan? Siapa yang pengen dulu jawab? Boleh angkat tangan, silakan. Oke, silakan. Baik Kak, jadi kalau berbicara tentang manfaat yang sudah saya dapatkan di Al-Wahyu itu sebenarnya alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Salah satunya kemarin itu kami punya kegiatan Kak, yang umumnya saya juga lulus di sana itu mungkin tidak lepas dari Al-Wahyu juga. Kegiatan mengajar di luar negeri Kak kemarin, alhamdulillah. Di Tel Abrok namanya itu Kak. Masya Allah. Itu tidak lepas dari Al-Wahyu juga karena kenapa? Karena saya banyak belajar di situ. Boleh tahu luar negerinya di mana? Di Malaysia Kak kemarin, alhamdulillah. Malaysia. Oke. Itu salah satu hal yang saya dapatkan di Al-Wahyu karena pengalaman yang saya dapatkan itu cukup lumayan banyak Kak. Begitu. Di samping itu juga alhamdulillah di Al-Wahyu juga saya mendapatkan setelah keluar dari Al-Wahyu. Kan saya sekarang ini jadi pengajar di pondok Kak. Banyak materi-materi dari ustadz itu yang saya ajarkan di pondok begitu. Apalagi yang saya pelajari di Al-Wahyu banyak sekali. Utamanya bisa memberikan anak-anak itu games bahasa Arab. Itu saya dapatkan di Al-Wahyu. Begitu. Dan di samping itu juga alhamdulillah dengan bergabungnya di Al-Wahyu juga ketika kita menghadapi, kan ini Al-Wahyu sering mengadakan kemah bahasa, alhamdulillah pernah. Betul. Ketika kita menghadapi anak-anak itu cukup lumayan mudah Kak, karena kenapa, kita kan sudah pernah sebelumnya seperti itu. Dan di samping itu alhamdulillah materi-materi bahasa Arab juga yang kami dapatkan itu bisa kita langsung ajarkan ke santri di mana kita mengajar. Jadi itu sifatnya aplikatif ya. Betul. Gitu, Kak. Jadi apa yang ada di Al-Wahyu itu cukup beragam, atau Cukup bahkan beragam. bisa dikatakan sangat beragam, sehingga kemudian bisa diaplikasikan ke tingkat yang paling sederhana sampai mungkin ke forum-forum ya, seperti itu ya. Tingkat yang paling sederhana seperti di pondok sekolah ya, anak-anak sekolah, sampai ke tingkat forum mungkin kayak ke luar negeri ya, ketemu dengan orang-orang yang berbahasa Arab ya, se-internasional seperti itu ya. Wow, mungkin insyaallah nanti Kak begitu. Amin ya, amin ya. Oke, baik, selanjutnya siapa lagi nih yang pengen angkat tangan, manfaat yang sudah dirasakan gitu, efeknya gitu. Ini kalau dia kan udah pernah ke luar negeri ya dengan bahasa Arab. Kalau antum ya apa nih? Kalau saya sendiri yang saya dapatkan dari bahasa Arab selain ilmu bahasa Arabnya, bukan di Al-Wahyu itu kita bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu bahasa Arab saja. Oke. Jadi karena ada tadi yang dikatakan Jamal kemah bahasa Arab. Oke, itu kita mengajar di sekolah-sekolah. Itu akhirnya ketika saya ada panggilan ngajar, ya kan sekarang lagi ngajar di salah satu pondok di dekat sini. Oke. Itu pas ngajar anak-anak kecil ataupun anak SMP, SMA itu tidak shock dengan bagaimana reaksi mereka saat belajar. Pasti kan kalau kita ngajar anak-anak itu pasti punya sifat yang berbeda-beda. Oke. Tetapi dari dibanding kalau misalnya kita hanya kuliah tok saja dengan jurusan itu tanpa misalnya ada tambahan pengalaman seperti misalnya tanpa masuk di Al-Wahyu, kemudian pasti ketika ngajar pasti shock ya. Tapi dengan masuk di Al-Wahyu enggak. Iya enggak. Jadi ada basic lah istilahnya. Oke. Kita punya pengalaman mengajar, terus bagaimana cara menghadapi anak-anak.
Itu salah satu yang saya dapatkan di Al-Wahyu ini. Nah, beda mungkin kalau zaman tingkatannya mungkin lebih tinggi lagi dia. Sudah di luar negeri. Masya Allah. Apalagi teman kita yang sini. Sudah ada panggilan di radio juga. Kuis bahasa Arab ya. Iya. Tentang kayak kuis bahasa Arab. Oke, di-spill dulu kan. Kalau gitu saya ke orangnya langsung deh. Oke, boleh. Boleh dikonfirm nih. Ya, tadi tersangka. Ya, tersangka kemudian didapuk di kuis bahasa Arab. Itu saya penasaran kuis bahasa Arab kayak gimana tuh? Itu di mana dan seperti apa ceritanya? Kok kemudian bisa diundang ke yang kuis-kuis bahasa Arab tuh? Oh iya Kak, gini ceritanya tuh kan saya magang di sebuah sekolah namanya Madrasah Rifa yang ada di Goa. Oke. Terus ada wakil direktur. Wakil direktur itu ternyata dia berteman sama Ustadz yang tadi, Ustadz Azizul Hakim. Baik. Nah dari situ katanya Ustadz Azizul Hakim dipanggil untuk jadi narasumber. Oke. Nah dari situ karena Ustadz mungkin berhalangan, ada hal lain, jadi sebagai mahasiswanya, jadi saya yang didaulat. Didorong itu. Didorong karena. Tapi didorongnya kayak gimana? Dorong kayak gimana? Kayak gini. Enggak ya? Katanya untuk apa mengetahui ilmu bahasa Arab kalau tidak di aplikasikan, sebarluaskan. Ya. Tapi kalau boleh tahu waktu itu diundang maksudnya gimana? Media internal dari sebuah sekolah atau media lokal atau apa tuh untuk yang kuisnya itu? Tidak ada karena kebetulan lewat-lewat saja tahu anak bahasa Arab, jadi dipanggil. Jadi di situ kan manfaat dari Al-Wahyu, kita belajar bahasa Arab, public speakingnya juga diajarkan bagaimana berbicara bahasa Arab. Jadi itu salah satu manfaat yang saya rasakan. Oke, jadi maksudnya didaulat kemudian dipercayakan, diutus ke sebuah instansi ya, kayak gitu ya, untuk mewakili ya yang sudah tadi direkomendasikan untuk kemudian bisa menyebarluaskan kayak gitu ya. Salah satunya mungkin dengan acara-acara tertentu yang tadi dimaksud ya, seperti itu ya. Oke, jadi representatif lah ya, jadi wakil seperti itu. Baik, siapa lagi? Mungkin Arif, apa manfaat yang telah dirasakan setelah gabung di Wahyu? Mungkin saya tidak bisa tidak seperti kayak senior saya yang memiliki keterampilan yang sangat tinggi dan bisa dibilang panggilan-panggilan yang luar biasa begitu. Tapi saya sudah memperhatikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari Al-Wahyu dan saya manfaatkan dan saya praktekkan langsung ke sekolah. Pernah suatu ketika saya dan teman-teman saya ada tugas untuk mengobservasi dan sekaligus mengajar di sekolah. Jadi saya flashback ilmu-ilmu yang saya telah ambil di Al-Wahyu dan saya praktekkan. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh kan di sekolah tersebut dia itu dicampur kelas 1 dan 2-nya. Jadi saya pisahkan dulu dan saya tanya dulu, bilang ini pemahamannya sampai mana, saya uji sampai mereka mengetahui batas-batas tertentu dan saya kategorikan dan saya evaluasi lagi kembali. Kayak gitu ya. Jadi kayak semacam ada patron ya, ada koridornya, ada petunjuknya ya. Jadi pada saat ngajar ini sama kayak Fahmi ya, udah nggak shock ya, udah tahu relnya kemana gitu ya. Oke, baik. Tepuk tangannya dulu dong supaya lebih cair suasana. Asik. Ya baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yakni mungkin smart listeners and viewers yang ada di rumah, baik itu yang memang bergelut di dunia bahasa Arab atau yang belum tapi mendengarkan kita dan menyaksikan kita tentunya di sini di Smart FM 101,1 ya. Saya akan mewakili nih smart listeners yang ada di rumah. Kalau nggak salah ya, ada di dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis, ada fusha dan amiyah. Penyebutan saya benar gak sih? Fusha dan amiyah. Oke. Itu sebetulnya apa sih bedanya dan pemakaian dari kedua ini di bagian-bagian mana di kehidupan gitu? Apakah fusha itu dianggap formal atau bahasa agama, sedangkan amiyah itu dianggap bahasa sehari-hari atau bahasa tidak formal, atau bagaimana tuh? Ada yang bisa jelasin? Oke, silahkan.
Baik Kak, jadi memang di bahasa Arab itu ada dua bahasa yang terkenal, ada Fusha sama ada Amiyah Kak. Kalau umumnya di orang Arab itu dia di kehidupan sehari-harinya itu dia menggunakan bahasa Amiyah. Jadi dalam kehidupan sama kayak kita orang Makassar mungkin ada bahasa Bugis begitu Kak. Sama ada bahasa Indonesianya itu yang digunakan di yang formalnya Kak. Jadi ini Fusha digunakan kayak di pendidikan seperti itu di kampus-kampus baru diajarkan di situ Kak. Namun umumnya kita yang belajar di Indonesia ya kita belajar bahasa Fusha kebanyakan. Walaupun kita belajar bahasa Amiyah juga. Tapi ini bahasa Amiyah cenderung agak susah. Karena dia tidak kaidahnya kurang jelas sebenarnya begitu Kak. Karena dia bahasa sehari-hari. Beda dengan bahasa Fusha yang umumnya kaidahnya ada sudah jelas begitu Kak. Baik, saya penasaran lagi. Nah, di dalam Arab sendiri ya, kita berbicara mengenai Arab berarti secara global, secara luas ya. Terutama mungkin di kultur Arab sana, di penduduk Arab. Di penduduk Arab kan sendiri ketemu majemuk ya. Apakah misalnya sebelumnya, apakah misalnya penduduk yang beragama lain itu bisa memahami isi Al-Quran dengan cara membaca? Kan mereka nih otomatis tahu dong ya huruf-hurufnya seperti itu. Apakah itu bisa langsung serta-merta ditahu terjemahannya, atau ada lagi tingkatan-tingkatan bahasa dengan istilah tertentu, atau kayak gimana tuh? Baik Kak. Jadi sebagai orang Arab, misalkan sebagai orang Arab nih Kak, dia itu kan belajar juga bahasa Arab. Jangan kan orang Indonesia, orang Arab juga itu belajar bahasa Arab. Berarti di situ sudah menunjukkan dia ini kalau kita harus mau memahami Al-Quran, otomatis kita juga harus pelajari bahasa Arab. Karena di bahasa Arab itu ada kita belajar tentang kaidah, Kak. Ada sorof, nahu, balaghah, belum lagi ilmu-ilmu yang lainnya, ada mantik juga begitu Kak. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih bahasa Arab, artinya penduduk Arab tahu Arab dari berbagai agama, misalnya Jews ya kan, Kristen, kemudian Islam dan sebagainya ya, Zoroaster dan sebagainya. Itu berarti mereka bisa memahami isi Al-Quran gak sih? Karena mereka kan tahu bahasa Arab. Betul. Itu gimana tuh? Kalau sepemahaman kami Kak, tidak semuanya juga orang Arab itu langsung bisa memahami isi Al-Quran. Karena ada beberapa ilmu yang harus kita kuasai dulu baru kita bisa pahami itu Al-Quran. Tidak hanya bahasa Arab Kak. Ada tafsir juga harus kita pelajari. Tidak berarti hanya berlapis-lapis ya. Betul. Tingkatannya ya. Betul. Tidak berarti kesimpulannya tidak cukup. Tidak cukup. I see. Paham ya. Tapi itu masuk ke garis besarnya Fusha. Ya, Fusha. Tapi di dalamnya ya, di dalam tingkatan Fusha itu yang ada istilah khususnya. Baik, terjawab sudah. Nah, kalau untuk bahasa Arab komunikasi berarti Amiyah. Arab komunikasi misalnya di media, kemudian MC dan sebagainya, itu gimana tuh kategorinya? Kalau intinya Kak, kalau misalkan Amiyah itu dia bahasa sehari-hari Kak. Tapi dia di orang Arab. Atau di Mesir. Tapi umumnya kita kalau kita komunikasi sama orang Arab, kita pakai Fusha. Orang Indonesia komunikasi sama orang Arab itu pakai Fusha. Insya Allah orang Arab juga paham Fusha gitu. Kalau untuk komunikasi Arab kayak misalnya presenting, berita, MC di Arab, di dunia Arab sana kan industri media kan luas di berbagai negara. Itu berarti memakai apa? Fusha. Ada yang Fusha, ada yang Amiyah. Gitu. Begitu Kak. Tergantung dari ranahnya ya. Betul. Tergantung dari ranahnya. Baik, terima kasih udah dijawab rasa penasaran saya. Saya ke Fahmi deh. Nah, kalau di Al-Wahyu ya seperti itu, seperti apa sih bentuk dukungan dari keluarga yang ada di kampung masuk di Al-Wahyu? Apa memang awalnya udah langsung didukung atau mereka biasa aja atau dilarang nih, gimana? Kalau dukungan itu pesan pertama dari orang tua itu waktu awal kuliah, waktu masih maba itu katanya jangan ikut organisasi terlalu banyak. Dan itu masuk di akal saya seperti yang saya katakan di awal. Karena bagi saya organisasi itu ketika tidak sejalan dengan apa yang kita cari, itu hanya akan membuang-buang waktu. Kalau misalkan memang dia tidak cari ilmunya, mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul lah, hanya sekedar ya untuk mencari keramaian. Mencari keramaian ya. Tapi kalau misalkan kita punya tujuan, kita punya finishing. Istilahnya hanya mempersibuk diri tapi tidak produktif ya. Makanya yang saya cari, organisasi yang saya cari ketika saya kuliah itu adalah apa yang sejalan dengan apa yang saya cari. Dan itu otomatis keluarga pasti dukung. Ya, karena kan
sudah sejalan dengan apa yang kita cari, apa yang kita tidak dapat di kelas, Mhm. insya Allah kita dapatkan di sini di Al-Wahyu ini. Oke, jadi kesimpulannya didukung, ya. Oke, kalau Azmi, gimana bentuk dukungan keluarga masuk di Al-Wahyu? Apa memang istilahnya justru mereka yang bujuk, atau mereka melarang, atau mereka saya bebaskan, atau malah cuek, atau gimana tuh? Gini Kak, dari SMP tuh sudah didukung untuk dekat-dekat sama bahasa Arab Kak ceritanya. Dekat-dekat. Jadi bentuk dukungan dari untuk masuk Al-Wahyu Kak sangat didukung, sangat diberi ruang Kak, diberi ruang. Waktunya tuh kan belajarnya, kita didukung perginya Kak. Jadi tetap didukung di hal-hal positif Kak. Oke, pokoknya yang berhubungan dengan jurusannya, dengan hobi ya, Ya. pasti didukung sama keluarga. Kalau boleh tahu semua pade-pade dari mana nih asalnya? Dari mana Azmi? Asal dari Goa Kak. Oh, dari gua. Di mana di gua? Goa Palangga. Oh, Palangga. Kalau Fahmi dari mana? Kalau saya sendiri dari Pinrang. Pinrang. Senjai Kak. Senjai. Oh, boleh pakai ini. Dari mana? Pasangkayu. Pasangkayu, Provinsi Sulbar ya. Iya, ujungnya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kesimpulan ya, dari Azmi dulu deh. Kesimpulannya apa buat obrolan kita hari ini, dan apa harapannya untuk teman-teman yang ada di luar sana? Silakan. Yang sesama pecinta bahasa Arab, silakan. Baik, saya pada hari ini mengisi siaran radio Smart FM, Smart FM, ya, Smart Community, ya. Smart Community. Harapan saya kepada teman-teman yang mendengarkan di luar sana, semoga kalian bisa tertarik dan bisa mempelajari bahasa Arab, karena pada umumnya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang nantinya kita bisa bersama-sama di surga. Amin. Oke. Baik, keilahian ya. Masya Allah. Oke, baik, selanjutnya Fahmi, boleh silakan kesimpulan kita pada hari ini dan apa harapannya untuk smart listeners and viewers yang ada di rumah, silakan. Baik, kesimpulan saya untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan, bahasa Arab mungkin itu terdengar susah, tetapi sebenarnya bukan susah, cuma kita kekurangan lingkungan saja. Maka carilah lingkungan yang memang bergelut di dunia bahasa Arab. Salah satunya adalah Al-Wahyu. Untuk daerah Makassar kalau misalkan mau join. Dan harapannya? Dan harapan saya untuk teman-teman yang di luar sana? Untuk teman-teman yang ada di luar sana, ya. Sudah disampaikan tadi oleh Azmi, bahasa Arab ini bukan hanya sekedar ilmu duniawi, ilmu akhirat saja, tetapi juga ilmu duniawi. Misalkan kita bisa jadi penerjemah kitab kah, bisa jadi penerjemah kalau misalkan ada turis yang datang, pemandu wisata ya. Pemandu wisata juga bisa bahkan menjadi mutawif yang bawa orang pergi haji. Kemudian di sana dijelaskan petugas haji ya. Ya, petugas haji. Pemandu haji. Ya, Oke, mutawif ya. Oke. Jadi bahasa Arab ini bukan hanya sekedar ilmu akhirat, tetapi juga ilmu duniawinya juga dapat. Intinya komplit ya. Apa komplit. yang bisa difungsikan di bahasa lain seperti bahasa Inggris, Mandarin, ada juga di bahasa Arab. Ada juga di bahasa Arab. Oke, thank you. Selanjutnya nih, apa nih kesimpulan kita pada hari ini dan juga harapannya untuk smart listeners and viewers yang ada di rumah? Oke. نعم أول كلمات أود أن ألقيها إلى حضرتكم جميعا حبيبي نقول شكرا جزيلا لسمار FM Smart Community على هذه الفرصة لوحدتنا هذه. Jadi pertama kami dari Al-Wahyu mengucapkan terima kasih banyak kepada Smart Community atas kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepada kami ini. Khasatan li jami'il muhibbina, dan khusus untuk adik-adik pecinta Al-Wahyu ataukah yang sudah bergabung sebagai kader Al-Wahyu. Asa an takunu qadirina mumtazina fi mabad. Semoga adik-adik semua bisa menjadi kader-kader yang bisa membawa Al-Wahyu ini itu jauh lebih baik ke depannya. Itu harapan untuk teman-teman pecinta bahasa Arab. Kemudian untuk li jami'il musyahidina, untuk seluruh penonton yang ada di luar sana, entah di kampus-kampus lain yang bukan hanya di UIN.
Nahnu narju minkum jami'an al-indimam ila wihdatina hadhihi. Jadi kami berharap kepada kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian yang punya kecintaan terhadap bahasa Arab, mari bergabung bersama kami di Al-Wahyu ini, Kesatuan Pecinta Bahasa Arab. Insyaallah teman-teman sekalian kalau gabung insyaallah akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Amin. Seperti Boleh itu. di-mention Instagramnya Al-Wahyu untuk kemudian di-follow sama teman-temannya di rumah dan kemudian bisa mereka bertanya apa aja kayak gitu. Oke, Silakan. kalau mau follow akun IG-nya Al-Wahyu silakan cari Al-Wahyu 1003. Jangan lupa Oke. dicari ya seperti itu. Iya, dan Terima kasih. jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya apa aja, Betul, termasuk silakan bertanya. proses Pak. rekrutmennya Betul. ya, kapan kayak gitu ya. Atau mungkin udah mau di-spill. Oh, entar mungkin kita kasih sama beliau nih yang sekarang masih hangat-hangatnya. Oke, sekarang kesimpulan kita pada hari ini dan apa harapan-harapannya? Pertama-tama saya sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada Smart VM untuk memberikan kesempatan dalam wawancara atau bincang-bincang topik dalam organisasi kami. Betul. Dan saya berharap ke teman-teman sekalian dan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, yang cinta bahasa Arab, jangan patah semangat. Teruslah menyelam sampai kalian membawa mutiara ke darat. Sedap. Karena kita satu demi sebuah kebersamaan. Wih, Al-Wahyu. Kuwatuna fi wihdatuna. Dan sedikit informasi bahwasanya bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa yang tertua di dunia dan termasuk bahasa internasional. Ya di PBB ya 10 besar ya. Iya. Jangankan 10 besar, 5 besar kayaknya ya. Iya seperti itu ya. Wih, keren yang bahasa Arab ya. Baik, untuk rekrutmennya kapan lagi nih buka? Untuk rekrutmennya masih dibicarakan bersama panitia-panitia karena kami sangat full dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah Luar satunya biasa. tentang kegiatan di Ramadan yang akan mau diadakan dan seminar-seminar tentang bahasa Arab. Oke. Ya luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Terima kasih sudah datang ya di program Smart Community Smart FM Makassar ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Arif, terima kasih untuk Jamal, terima kasih untuk Fahmi, dan terima kasih untuk Azmi ya sudah datang di sore hari ini jelang petang. Ya demikian tadi ya Smart Listeners and Viewers yang ada di rumah, bincang-bincang kita dengan Al-Wahyu ya seputar dunia bahasa Arab ya, dengan tema Al-Wahyu sebagai wadah bagi para pecinta bahasa Arab dalam meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bahasa Arab. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab ya, bagi yang berstatus sebagai mahasiswa, baik itu masih kuliah, alumni ya masih S1 ya, maksudnya S2 dan S3, boleh tuh ya DM Instagram Al-Wahyu 101, silakan follow dan DM dan tanyakan apa saja termasuk proses rekrutmennya seperti apa. Akhir kata seluruh kerabat kerja Smart FM 101,1 ya pamit undur diri. Saya Erdesam, sampai jumpa lagi di program Smart Community episode selanjutnya ya, setiap hari Rabu pukul 17.00 hingga 18.00. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pekan depan.